Apa yang keliru dari penentuan isolasi mandiri di hotel berbintang bagi anggota DPR tersebut? Kita berbincang dengan peneliti Formavi, Lusius Karus. Selamat malam, Bung Lusius. Selamat malam, Bung Latif. Ya, apa yang salah dari penetapan bahwa anggota DPR harus mendapat isolasi mandiri di hotel berbintang? Saya kira sih masa pandemi ini, khususnya masa PPKM darurat sekarang ini bukan waktu yang tepat bagi siapapun gitu ya, untuk kemudian untuk gigi menunjukkan fasilitas yang lebih dari yang lain atau fasilitas yang berbeda dari yang lain. Apalagi jika ini dilakukan oleh anggota DPR ya, menunjukkan kepada publik mereka mendapatkan fasilitas istimewa di hadapan fakta seperti yang tadi kita dengar bersama sebelum dialog ini berlangsung, ada bahkan rakyat yang harus menjalani isolasi mandiri di tempat yang sangat tidak layak. Jadi saya kira masa pandemi ini adalah masa untuk membangun solidaritas, masa untuk berempati satu sama lain. Maka sesuatu yang keliru ketika kemudian DPR yang adalah wakil rakyat itu justru menunjukkan atau membuat kebijakan yang ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda dari rakyat umumnya. Jadi saya kira problemnya ada di situ. Sekjen DPR mengacu pada surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bahwa memang diperbolehkan untuk mengambil hotel sebagai tempat isolasi. Apakah secara legal begini benar, tetap tidak diperbolehkan DPR mendapat hak tersebut? Saya kira lucu aja kalau DPR kemudian tiba-tiba begitu lembek dengan pemerintah gitu ya, bahwa ada kebijakan dari Dirjen Perbendaharaan Negara yang mengumumkan mereka, lalu mereka kemudian mengacu itu tanpa ada suara kritik atau tanpa ada kritik apapun gitu ya. Padahal dengan kewenangan DPR di bidang pengawasan, kebijakan pemerintah yang justru dianggap melenceng itulah yang menjadi fokus kerja mereka terkait dengan fungsi pengawasan. Tapi kalau kemudian mereka menerima begitu saja, artinya memang ada niat dari DPR sendiri untuk kemudian mendapatkan fasilitas istimewa itu. Ya. Oke. Dana yang akan dipakai adalah dana kontingensi karena kegiatan kunker ke luar negeri selama ini tidak bisa terlaksana selama pandemi. Artinya mereka tidak ada ketersediaan dana, bukan mengambil dana baru dari APBN. Tetap tidak diperbolehkan, Bro? Ya tetap aja dana itu juga dana APBN kan, cuma alokasinya selama ini diperuntukkan untuk kunjungan ke luar negeri. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Ini soal alokasi. Tapi kan DPR pasti tahu juga bahwa ada kebutuhan luar biasa di luar sana di tengah masyarakat gitu ya, terkait dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani pandemi ya. Kenapa kemudian tidak sibuk memikirkan kebutuhan rakyat yang paling mendesak itu dan memanfaatkan dana yang lebih di DPR itu untuk kebutuhan itu, daripada kemudian mengambil dana itu untuk kemudian dipakai untuk mereka sendiri ya. Saya kira harapan banyak kepada DPR sebagai wakil rakyat di tengah pandemi ini justru bagaimana kemudian dengan kewenangan yang DPR miliki, baik terkait dengan peran pengawasan maupun anggaran, memanfaatkan semua energi yang mereka miliki itu untuk fokus pada bagaimana kemudian membantu pemerintah menangani pandemi. Bukan justru fokus pada diri mereka sendiri, bagaimana membuat fasilitas yang lebih nyaman, fasilitas yang istimewa buat mereka sendiri. Oke, sepanjang pemahaman Bung Lusius dalam proses permintaan seperti ini yang diajukan oleh Sekjen, apakah ini merupakan inisiatif Sekretariat Jenderal atau sebetulnya pasti sudah disetujui oleh anggota-anggota Dewan? Saya kira pasti sudah disetujui ya, antara Sekjen dengan DPR itu kan ada kerjasamanya atau ada pembicaraan bersamanya di Badan Urusan Rumah Tangga terkait dengan kebijakan internal di DPR maupun pengadaan-pengadaan yang akan dilakukan di DPR. Jadi saya menduga ini sudah dibicarakan, walaupun tetap saja ada inisiatif dari Sekjen DPR untuk kemudian memanfaatkan surat dari Dirjen Perbendaharaan Negara sebagai alasan untuk kemudian menetapkan fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang ini. Jadi dari Sekretariat Jenderal saya kira sih kebijakan-kebijakan yang kemudian diberikan kepada DPR dan kemudian dikritik oleh publik, ini saya kira bentuk bagaimana Sekjen sendiri sebenarnya tidak mendukung
citra DPR yang semakin baik di hadapan publik dengan terus kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan fasilitas khusus bagi anggota DPR. Saya kira Sekjen berperan dalam menggerogoti citra atau wibawa parlemen itu di hadapan publik. Karena kita tahu ini lembaga politik, lembaga publik, sehingga kepercayaan publik itu menjadi sangat penting. Ketika kemudian ada kebijakan yang dikritik publik, DPR sendiri yang akhirnya menanggung resikonya ya ketika kemudian kepercayaan publik terhadap DPR semakin menurun. Oke. Gitu. Apakah ini kemudian yang membuat beberapa anggota dewan lalu balik badan dan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Sekjen ini? Iya, saya kira karena pembicaraan terkait dengan pengadaan ini bisa jadi memang melibatkan orang terbatas di BURT, pimpinan, dan juga Sekjen. Sehingga ada banyak anggota dewan lain yang mungkin terkejut ketika kemudian ada kebijakan seperti ini. Wajar mungkin kalau ada 1-2 orang anggota DPR yang tidak terlibat dalam pembicaraan sama sekali menyatakan penolakan. Walaupun rasanya ini juga pencitraan karena ada banyak kebijakan lain sebelumnya yang ditelan mentah-mentah oleh anggota DPR. Padahal kebijakan-kebijakan itu juga dikritik, seperti misalnya PCR khusus bagi anggota DPR, vaksinasi khusus bagi anggota DPR, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Apa yang Bung lihat sebelum minta isolasi mandiri khusus di hotel berbintang ini juga, tadi Bung udah sempat sampaikan, ada yang minta rumah sakit khusus, ICU yang khusus kepada mereka. Apa sebetulnya kebiasaan-kebiasaan di DPR yang membuat ini terjadi? Saya kira sih ini kontrasnya DPR kita. Jadi satu sisi mereka adalah wakil rakyat, tapi di sisi lain kebijakan-kebijakan yang justru muncul dari DPR di tengah pandemi ini menunjukkan mereka sesungguhnya tidak peduli pada rakyat. Ya, jadi yang kita harapkan betul bahwa selain pemerintah, DPR justru yang paling paham sebenarnya kondisi rakyat di tengah pandemi ini. Sehingga suara yang muncul dari parlemen mestinya suara terkait dengan kebutuhan yang ada di lapangan terkait dengan kondisi masyarakat. Tapi kalau kemudian dari waktu ke waktu yang muncul dari DPR adalah kebijakan-kebijakan kontroversial terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada mereka, saya kira mereka justru sedang menegasikan posisi mereka sebagai wakil rakyat. Ya. Oke, baik. Lusius Karus, peneliti Formapi, terima kasih bergabung di iNews Prime. Selamat malam.